Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Mas Irfan pimpin doa dulu. Bu. Baik, Bu. Sebelum silakan. kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Mas Irfan. Nah, anak-anak, hari ini itu kita mempelajari tentang unsur-unsur kimia. Nah, saya akan tampilkan beberapa yang akan kita bahas hari ini ya. Slideshow. Slideshow bentar. Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kimia unsur golongan halogen, di mana nanti ada beberapa yang akan saya tampilkan. Nah, sekarang kita lihat dulu. Saya punya sesuatu di sini. Nah, perhatikan ada gambar betadin. Nah, dari betadin ini, nah yang pertama betadin. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Kira-kira betadin itu fungsinya untuk apa ya? Ya, Bu. Obat luka. Oh ya, obat luka, betul sekali. Jadi kalau kalian terluka, kakinya berdarah, itu dikasih betadin. Tapi kalau hatinya yang terluka, tidak bisa pakai betadin ya. Iya, itu beda lagi obatnya. Apa, Bu? Nah, apa ya? Apa ya? Nanti deh kita bahas berikutnya ya. Nah, sekarang saya punya sesuatu dulu. Hari ini saya mau main sulap sebentar buat kalian. Perhatikan, nah saya sekarang punya, nah di sini ada betadin. Betadin, sini ya ada betadin, kemudian ditambah dengan nanti ada vitamin C. Kira-kira apa yang akan terjadi antara betadin dengan vitamin C? Di sini saya sudah menyiapkan gelas yang masih kosong. Nah, saya kasih betadinnya. Beberapa tetes ya. Nah, ini sudah cukup. Saya aduk dulu. Kelihatan nggak ya? Nah, ini kan betadinnya agak berwarna coklat ya. Saya tambahin lagi supaya kelihatan. Oke. Nah, sudah agak coklat di sini. Nah, terus saya punya tadi vitamin C dari IPI yang sudah saya larutkan di dalam air. Kalian perhatikan apa yang akan terjadi pada larutan betadin ini setelah ditambah vitamin C. Bening, Bu. Wah, perhatikan coba ya. Bening, Bu. Nah, lihat nih, ternyata tadi yang dari larutan betadin warnanya apa ya tadi? Kecoklatan. Coklat. Setelah ditambah larutan vitamin C jadi bagaimana? Jadi bening. Ya, lebih cerah ya warnanya ya, atau lebih cerah, Bu. Nah, kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Nah, itu nanti akan kita pelajari pada materi kimia unsur yaitu golongan halogen. Nah, pada pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya itu menghitung kelimpahan unsur golongan halogen pada senyawa kriolit dan fluorid dengan benar, kemudian membuat grafik sifat fisik unsur-unsur halogen, kemudian menyimpulkan kecenderungan sifat fisik unsur golongan halogen, kemudian menjelaskan sifat kimia unsur golongan halogen, menganalisis unsur-unsur golongan halogen pada suatu produk dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjelaskan proses pembuatan unsur golongan halogen serta senyawanya. Nah, sudah siap pelajaran anak-anak? Sudah? Nah, sekarang kita berkelompok dulu. Oke, berkelompok, silakan berkelompok 5 orang. Kelompok pertama yaitu Mas Agus sama Mbak Ira, kemudian kelompok kedua yaitu Mbak Marini sama Mbak Ami, kemudian kelompok ketiga yaitu Mas Dimas dan Mas Irfan. Nah, yang lain nanti ditambahkan. Ya, sudah selesai berkelompok ya? Nah, silakan duduk berkelompok, kemudian saya lanjutkan, yaitu, nah sebelum mulai pelajaran kita pretest dulu nih, saya kasih soal. Nanti silakan Mas Agus kasih soal dibagikan ke teman-temannya, dikerjakan dalam waktu 5 menit. Ini silakan diambil dulu Mas Agus. Ya, Bu. Ini teman-teman soalnya. Ya. Sudah, silakan dikerjakan dalam waktu Sudah, Bu. 5 menit ya. Oke, sudah cukup waktunya 5 menit. Ayo, gantian. Sekarang Mas Dimas yang ambil, ditarik
kertas lembar hasil pretest teman-temannya. Dikumpulkan lagi ya. Ya, Bu. Ya. Ini, Bu. Oke, terima kasih Mas Dimas. Nah, Ya, Bu. selanjutnya yaitu, nah hari ini kita mempelajari tentang unsur golongan halogen dengan model discovery learning. Jadi saya akan menstimulus kalian. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang pertama itu gambar apa ya? Itu sudah saya kasih nama. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Bu. Ya, gambar pertama yang ini adalah apa ya? Kriolit dan Fluorid. Masanya di situ ada 10 gram. Kemudian di sini ada, ya kecil ya, terlalu kecil ya. Kemudian Bu. ada tabel. Di sini ada tabel sifat fisik dari unsur halogen, dari jari-jari atom, energetisasi, kemudian keelektronegatifan. Kalian nanti cermati baik-baik tabel berikut ini. Gambar ketiga, gambar apa ya, Mbak Ira? Pasta gigi, Bu. Oke, hari ini sudah gosok gigi belum? Sudah, Bu. Oke, kemudian ini yang keempat, gambar apa ya, Mbak Ami? Teflon, Bu. Nah, teflon biasanya buat apa di rumah? Teflon buat masak. Oh, buat masak, iya. Kemudian gambar kelima ini, Mbak Marini, ini gambar apa ya? Buat masak. Oh iya, buat teflonnya buat masak. Mbak Marini ini buat apa? Untuk memutihkan pakaian, Bu. Oh iya, betul. Kemudian, nah ini saya punya gambar lagi. Mas Irfan, coba ini, kelihatan jelas nggak gambarnya? Gambar apa? Oke, Mas Irfan ini kurang jelas ya gambarnya ya. Coba Mbak Fitri, ini gambar apa Mbak Fitri? Pipa, Bu. Pipa paralon. Oh iya, betul, pipa paralon ya. Terus, Mas Agus, ini gambar apa ya? Film. Film. Foto. Ya, kaca film ya. Kemudian siapa lagi yang belum? Mas Dimas, coba ini gambar apa? Garam, Bu. Garam ya. Terus yang terakhir ini ada gambar Tadi. tadi. Nah, dari gambar-gambar ini silakan nanti kalian menuliskan rumusan masalah dari setiap gambar. Nanti sekarang saya bagikan dulu LKPD-nya kepada kalian, kemudian nanti gambarnya sudah tertuang di LKPD, kemudian nanti kalian menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian itu sesuai dengan gambar dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sifat, kelimpahan, kemudian kegunaan, sama proses pembuatan. Ingat, bertanyalah dengan kata tanya, yaitu apa, mengapa, dan bagaimana. Terutama mengapa dan bagaimana. Kenapa? Kalau kita menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana, maka kalian akan berpikir untuk lebih kritis lagi. Seperti itu ya. Jadi jangan cuma bertanya apa, ini apa, seperti itu tidak. Nanti. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk menuliskan rumusan masalah. Cukup ya? Oke, coba saya cek deh. Mas Agus, dari gambar 1 tadi, kira-kira pertanyaannya apa ya dari Mas Agus? Coba gambar 1 ini, kira-kira kalau menurut Mas Agus pertanyaannya apa? Iya. Cukup jelas? Ya, itu gambar mineral, Bu. Iya betul, mineral. Pertanyaannya coba kalau menurut Mas Agus ketika ditampilkan gambar seperti ini, pertanyaannya apa? Pertanyaan yang diajukan. Mengapa setiap mineral mempunyai struktur atau warna yang berbeda? Nah, boleh seperti itu. Boleh ya, pertanyaannya boleh. Iya, terus oke, ada lagi. Karena di sini saya mencantumkan angka 10 gram dan kita kaitkan dengan kelimpahan unsur, maka nanti silakan teman-teman Mas sama Mbak nanti tambahkan pertanyaan kata tanya berapa. Ya, silakan kira-kira ya, berapa apa ya? Nah, silakan tambahkan di rumusan masalah kalian ya. Oke, saya loncat ke gambar ini yang hitam. Mbak Marini, kira-kira pertanyaan kamu apa pada gambar ini? Yang pertama, mengapa wajan teflon itu tidak lengket? Kemudian yang kedua, kira-kira terdiri dari apa saja ya bahan-bahan pembuat wajan teflon? Oke, good. Itu pertanyaan yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, itu tadi beberapa contoh pertanyaan yang sesuai dengan gambar-gambar yang sudah saya tampilkan. Oke,
Silahkan nanti kalian setelah menuliskan rumusan masalah, dilanjutkan ke pengumpulan data. Nah, berikut ini saya tambahkan bahan ajar, kemudian ada buku paket kimia, boleh nanti setiap kelompok mengambil 1 atau 2 buku, dan ada bahan ajar. Saya bagikan buku bahan ajar dan bukunya setiap kelompok untuk mengumpulkan data. Oke, saya kasih waktu 10 menit ya. Nah, Iya, Bu. sudah cukup ya 10 menit. Terus, nah nanti datanya diolah. Diolahnya bagaimana Ibu? Nah, nanti dari berdasarkan gambar-gambar yang tadi, misalnya tadi ada gambar kriolit. Nah, nanti kalian tulis di sini, tadi pertanyaan berapa? Nah, berapa apa sih? Nah, kalau ada 10 gram kriolit, nanti berarti berapa? Gimana ya? Berarti berapa gram unsur halogen yang ada di situ? Nanti kalian jawab di pengolahan data. Kemudian tambahkan lagi, misalnya tadi ada sifat ya, sifat jari-jari atom. Kalau kalian lihat gambarnya, tabelnya, jari-jari atom ini dari F ke AT bagaimana, nanti kalian simpulkan di pengolahan data ya. Energi ionisasi juga, kemudian ke elektronegatifan juga, seperti itu. Ada yang mau tanya dulu? Apakah buku, paket, atau bahan ajar yang saya berikan sudah bisa untuk mencakup pengumpulan data untuk pertanyaan yang sudah kalian rumuskan? Sudah cukup bahan ajarnya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan tadi? Sudah, Bu. Cukup, Ya, Bu. sudah. Kalau sudah, silakan nanti karena kita hari ini menggunakan metode mind mapping, saya bagikan kertas manila untuk agar kalian bisa membuat mind mapping tentang pembelajaran hari ini. Jadi silakan pada saat ini kalian membuat mind map tentang unsur halogen, entah itu dari sifat, kelimpahan, kemudian proses pembuatan, kemudian ada lagi kegunaan. Kegunaannya yang tadi ya, ditampilkan semua, dituangkan semua di dalam mind map. Silakan tuangkan kreativitas kalian sebaik mungkin pada mind map. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengolah data dan menuangkannya di dalam mind map. Oke, sudah cukup ya 15 menit anak-anak. Nah, sekarang kita ke verifikasi data. Nah, di verifikasi data ini, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dan peta konsep atau mind map kalian. Tidak semuanya, saya akan secara acak. Coba kelompoknya Mbak Marini, ditampilkan mind map-nya. Kemudian hasil diskusi dengan kawan-kawannya tadi tentang sifat. Sifat, saya tanya bagian sifat ya. Ya, Mbak Marini berdasarkan sifatnya, tadi bagaimana? Sifat unsur halogen. Sifatnya terdiri dari sifat fisik dan sifat kimia. Ya. Nah, untuk sifat fisiknya dilihat dari jari-jari atomnya, energi ionisasi dan keelektronegatifan. Jari-jari atom dalam satu golongan halogen dari atas ke bawah itu semakin besar, sedangkan energi ionisasinya dan keelektronegatifan semakin kecil, Bu. Iya, betul ya. Jadi menyimpulkannya itu berdasarkan data ya. Jadi tidak hanya menjawab, tidak hanya menyalin dari buku, tapi dari ternyata betul dari data itu jari-jari F menuju AT dari atas ke bawah ternyata angkanya betul makin besar. Berarti kesimpulannya jari-jari atom semakin besar. Energi ionisasi berarti semakin kecil. Kemudian ke elektronegatifan juga semakin kecil seperti itu. Oke, selanjutnya kelompoknya Mbak Mas Dimas, coba sebutkan ini tentang gambar pasta gigi ini. Pasta gigi itu yang saya tahu ada fluorinnya, Bu. Oke, terus fungsinya fluorin di situ buat apa? Fungsinya fluorin itu untuk menguatkan gigi. Iya, menguatkan email gigi. Betul sekali. Jadi, ya, ada lagi yang mau ditambahkan, Mas Dimas? Itu dulu, Bu. Oh iya, betul ya. Jadi unsur halogen yang terkandung di pasta gigi adalah unsur fluorin, di mana dia merupakan senyawa NaF, natrium fluorida, dan digunakan untuk menguatkan email gigi. Jadi kimia itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, saya rasa cukup untuk presentasi dan hasil penarikan kesimpulan tadi ya. Jadi
kesimpulannya coba kita simpulkan. Saya pengen dengar suaranya siapa ya? Mbak Ira. Coba kesimpulannya dari pelajaran hari ini apa ya? Silakan Mbak Ira kesimpulannya. Ya, Bu. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, Iya. jadi banyak unsur yang ada di kehidupan kita itu ternyata mengandung unsur-unsur kimia. Jadi nggak hanya yang tidak bermanfaat saja, tapi bermanfaat, sangat bermanfaat untuk kita sendiri, begitu Bu. Iya, tambahan dong dari kelompoknya Mbak Ami. Mbak Ami bisa dengar suara saya? Sinyalnya ya. Oke. Coba deh Mas Agus tambahkan kesimpulannya apa ya kira-kira untuk pembelajaran hari ini. Mulai dari ini, kelimpahan. Dari sini ya. Nih. Pada mineral kriolit terkandung unsur apa ya? Unsur Cl. Fluorin. Fluorin. Fluorin ya, kriolit. Kemudian kalau pada fluorid juga ada? Fluorin. Iya, nanti dihitung ya tadi ya, berdasarkan hitungannya kelimpahan persentasenya berapa gram, berapa persen. Ya. Kemudian dari sifatnya tadi sudah oleh Mbak Marini. Coba yang ini deh, saya mau tanya, di Baiklin itu unsur halogennya ada apa ya Mas Agus? Di Baiklin ya? Iya. Klorin, Bu. Fluorin. Fluorin atau klorin? Klorin. Klorin. Fungsinya buat apa? Untuk membersihkan ini. Untuk menarik kotoran. Menarik kotoran ya, untuk memutihkan pakaian. Jadi kalau misalnya pakaian kalian yang warnanya putih itu ada noda yang sukar atau membandel, untuk hilang boleh pakai ini ya, pemutih pakaian. Ini pakai merek Baiklin. Kemudian coba nih siapa Mbak Mas Dimas deh. Mas Dimas, ini di dalam apa ya, garam meja atau garam dapur terdapat unsur apa? Ada iodin, ada Ya. natrium klorida. Iya, berarti ada dua ya. Ya, Ada unsur klorin dan unsur iodium. Unsur utama dalam garam meja adalah unsur klorinnya, sedangkan iodiumnya itu untuk apa ya? Kalau kita mengkonsumsi garam beriodium supaya apa? Tidak gondongan. Gondongan, bahasa Jawa itu. Kalau bahasa Indonesia supaya tidak terkena penyakit gondok. Iya, jadi kalau masak itu usahakan pakai garam yang beriodium ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya masaknya terlalu banyak atau terlalu asin itu juga nggak bagus buat ginjal ya. Nah itu, terima kasih sudah membuat kesimpulan dari teman-teman semuanya. Nah sekarang saya kuatkan lagi bahwa halogen itu ada sifat fisik dan sifat kimianya, di mana sifat fisikanya jari-jari atom dari atas ke bawah itu semakin besar, energi ionisasi dan elektronegatifannya dari atas ke bawah semakin kecil. Itu ya anak-anak. Kemudian tadi ada beberapa kegunaan unsur halogen dalam kaca film, kemudian dalam betadin, kemudian dalam pemutih pakaian. Nah, itu semuanya mendekatkan kita bahwa ternyata unsur kimia itu banyak loh manfaatnya dalam kehidupan kita. Jadi ketika kalian mendengar unsur kata atau istilah kimia itu jangan sampai mikirnya hanya bom atau bom ya, tidak. Padahal sesungguhnya unsur kimia atau senyawa kimia itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya mau lakukan post test soal yang tadi kalian sudah kerjakan. Coba sekarang setelah mempelajari materi ini, kalian kerjakan lagi. Waktunya sama 5 menit. Mas Agus, silakan bagikan soal yang baru kepada teman-temannya untuk dikerjakan lagi. Ya, Bu. Ya, sudah ya. Nah, silakan kerjakan 5 menit. Oke, waktunya sudah cukup ya. 5 menit. Nah, ditarik lagi oleh Mas Agus. Ini. Ya, terima kasih Mas Agus.
Nah, kita refleksi dulu deh. Udah ngerjain udah bahas tentang halogen, kemudian refleksi mengerjakan post-test sudah. Sekarang kita refleksi dulu. Apa sih yang kalian suka waktu tadi kita semua belajar tentang unsur halogen? Coba ada yang mau membuat ini Saya, Bu. pernyataan? Oke, silakan Mbak Ira. Ternyata unsur halogen itu saya kira nggak ada di kehidupan kita. Ternyata ada, Bu. Malah dekat dengan kita. Sering Iya, kita betul, pakai. ya. Oke, Itu, dari Bu. ya. Terima kasih Mbak Ira. Kalau yang tidak disukai apa untuk pembelajaran hari ini Mbak Ira? Kalau nggak disukai, saya bingung. Bukan bingung sih, Bu. Saya nggak suka kalau itu, Bu. Hitung-hitungan Kimia. iya, itunya saya nggak suka, Bu. Iya, hitung-hitungan dia hampir ini ya. Kalau suruh menghitung biasanya sudah melewat duluan semangatnya ya, udah males duluan. Iya, Bu. Iya, oke. Lanjut. Nah, sekarang terima kasih Mbak Ira atas pernyataan refleksinya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita belajar apa ya? Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang apa ya? Litium, natrium, kalium, dan rubidium. Kira-kira ini ada di golongan berapa? Golongan alkali. Iya, golongan alkali atau golongan Alkali, Bu. 1A. Oke, ingat ya, untuk pertemuan berikutnya kalian belajar tentang alkali. Silakan dan boleh nanti dipelajari lagi, dipelajari lebih dulu di rumah supaya nanti ketika kita belajar itu kalian tidak terlalu bingung. Nah, sudah. Untuk remedial, karena tadi sudah melakukan post-test, nanti saya koreksi. Nah, remedialnya nanti untuk kalian yang memperoleh nilai kurang dari 70, sedangkan yang nilainya sudah dari 70, lebih dari 70, maka akan mendapatkan pengayaan dari saya. Pengayaannya bisa berupa nanti tambahan artikel yang bermanfaat untuk menambah referensi atau buku bacaan yang lebih menarik. Nah, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Sebelum saya tutup, silakan Mas Dimas bisa pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita menutup pelajaran. Oke teman-teman, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Bu. Ya, terima kasih Mas Dimas. Terima kasih juga anak-anak atas apresiasinya hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Ingat, kimia itu banyak sekali manfaatnya ya. Jadi jangan menganggap bahwa kimia itu susah. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rida. Ya, Bu Mariska, coba tadi peer teaching yang dibawakan oleh Bu Mariska. Dan sekarang saya persilahkan kepada Pak Agus Rahman untuk menyampaikan gagasan masukan tanggapannya dari hasil presentasi Bu Mariska. Silakan. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Cara mengajar Bu Mariska sudah bagus Bu, sangat interaktif. Kemudian juga ditambah tadi ya, sebagai masukan juga buat kami, buat kita di sini. Tadi dia persepsinya bagus, demonstrasinya juga dilakukan secara langsung, tidak hanya secara menggunakan media TV, tapi juga secara langsung, sama kayak Bu Fitri tadi. Kemudian sudah memunculkan sisi hotnya tadi terkait pertanyaan, menggiring ke mengapa, bagaimana, itu sudah menggiring ke soal hot, termasuk juga rumusan masalahnya juga digiring ke situ. Kemudian memanfaatkan waktu dengan baik, Bu. Saya lihat ini timernya tadi mulai jam 10, barusan selesai jam 10.20. Jadi luar biasa sekali, Mariska. Cuma tadi ada yang kelewatan, Bu. Mengecek kehadiran kalau tidak salah. Oh iya, lupa. Iya, Pak. mungkin saking Awal semangatnya ya Pak ya. Iya Bu, ngecek Lupa. kehadiran. Kemudian ini Bu, tulisan untuk pendahuluan itu tujuan dan KD. Ini ya. Mungkin dipisah saja. Ini ya terlalu kecil ya. Terlalu kecil Bu. Iya, biar kelihatan. Terlalu padat juga Bu Mariska. Iya. Mungkin indikator enggak perlu karena itu sama kan dengan tujuan. Iya. Berarti yang ditampilkan cuma kompetensi dasar sama tujuan ya, Bu? Iya, gitu saja. KD sama tujuan. Diperbesar biasanya. Ya. Terus ini Bu, untuk sintak
menyajikan hasil dan kesimpulan itu saya tidak bisa membedakan tadi karena sama-sama ditanya sama Bu Mariska. Mungkin lebih Oh, fokus gini iya. saja Bu, untuk menyajikan hasil fokus ke presentasi saja anak-anak, kemudian tanya jawabnya dari siswa, Ya. baru setelah itu ketika ditawarkan anak-anak kalau ada pertanyaan silahkan ditanya, guru menjawab gitu. Karena tadi Iya. saya hampir sama kayaknya loh ya, mungkin menurut saya begitu dengan kesimpulan tadi. Itu Ya, saja Pak. Bu, Terima kasih. Dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan? Berapa orang, Bu Rida? Lagi satu, Bu. Oh, satu. Nah, saya sebentar keluar ya. Setelah ini saya akan pindah tempat ke finish dulu. Baik. Bu Mariska lama sekali ya tadi. Gimana Ibu? Berapa waktunya tadi dipakai? Karena saya tadi 20. 20 menit Bu. 20 menit pas. Oh, 20 menit pas ya. Oke, Ya. baik. Bukan Ibu tadi yang mendemonstrasikan ya? Iya, yang pakai ini betadine. Oke, ada demonstrasi ya. Oke. Ada demonstrasi. Iya, biar tidak ada gambar, kalau sudah ada demonstrasi langsung supaya tidak redundering ya, langsung aja. Nanti kan di kelas lebih menarik ya. Oh ya. Jadi upayakan besok kalau UKOM ya, karena besok Bapak Ibu sudah UKOM ditampilkan. Biasanya kan intronya aja ditampilkan karena 10 menit pertama itu kan menampilkan pembelajaran yang Bapak Ibu anggap paling nyaman ya. Itu upayakan kelihatan, atau kalau tidak Bu Mariska bisa buat videonya Bu ya, dan nanti tinggal diputarkan ya. Oh iya, iya Bu. Artinya kan kalau Ibu mengocok di situ, nanti kita betul-betul perhatikan kalau itu ada demonstrasi ya, lebih bagus demonstrasi langsung itu kita videokan, kita shoot ya, supaya enak ya. Iya Bu. Bu Rida mungkin diberikan saja closing sebentar terkait prepare-nya untuk UKOM besok, karena UKOM besok mulai pukul 8 ya. Saya izin pamit duluan ya. Saya izin pamit duluan karena satu orang lagi. Saya kira ada Bu Rida yang mendampingi. Silahkan saja sama Bu Rida ya. Mohon Bu Rida ya didampingi aja. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Baik, teman-teman sekalian, untuk peer teaching yang terakhir dari Ibu Anna Nasrullah, nanti reviewernya adalah Ibu Dian Amanah. Rekamnya masih